Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini Ana akan membacakan surat Al-Mulk ayat 29 sampai 30 dan Ana akan membahas hukum tajwid, nun sukun dan juga mat pada surat Al-Mulk ya yang terdapat pada ayat 29 dan ayat 30-nya. Nah, pertama-tama Ana akan membacakan dahulu ayat 29 dan membahas hukum tajwid nun sukun dan mat yang terdapat pada ayat tersebut. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Oke, itu adalah ayatnya. Kemudian kita akan membahas hukum tajwid yang ada pada ayatnya. Pertama kita mulai dari yang pertama di sini. Ar-Rahmanu. Nah, di sini terdapat mat tabi'i pada huruf ma ya, di sini. Manu. Nah, mat tabi'i ini dibaca panjang dua harokat karena di sini ada fathah ya, ada fathah yang berdiri di atas huruf mim di sini, di atas huruf mim. Sehingga dibaca panjang dua harokat manu ya. Ar-Rahmanu dan hukumnya dinamakan mat tabi'i. Oke. Selanjutnya ada pada amanna. Nah, di sini terdapat mat badal ya pada huruf alif. Amanna. Nah, di sini dibaca panjang dua harokat karena ada fathah yang berdiri di atas huruf alif ataupun hamzah. Nah, untuk di sini case-nya adalah huruf alif. Sehingga hukumnya adalah mat badal dibaca panjang dua harokat. Amanna. Nah, selanjutnya ada lagi mat tabi'i pada huruf na ya. Di sini pada huruf na terdapat mat tabi'i yang dibaca panjang dua harokat karena sama ada fathah yang berdiri di atas huruf alif atau hamzah. Nah, ini ya, ini fathah, ini huruf alifnya. Ya, aman. Mat tabi'i dibaca panjang dua harokat. Selanjutnya ada pada bihi. Nah, di sini bihi adalah hukum mat silah kasirah dibaca panjang dua harokat karena ada hadomir yang diapit oleh dua huruf hidup, yakni huruf ba ya dan huruf waw. Nah, di sini hadomirnya diapit oleh dua huruf yang hidup. Oleh karena itu, dibaca panjang dua harokat. Dan juga karena huruf setelahnya itu, ya, di sini waw bukan hamzah. Sehingga ada mat silah kasirah. Nah, selanjutnya. Wa alaihi tawakkalna. Nah, di sini, ya, pada tawakkalna terdapat mat tabi'i pada huruf na. Dibaca panjang dua harokat. Karena ada fathah yang berdiri di atas huruf alif ataupun hamzah. Nah, mat tabi'i di akhir ini mau mau atau tidak tetap dibaca dua harokat karena tidak menghadap huruf lain yang disukunkan. Nah, juga di atasnya ada wakaf jaiz, artinya boleh lanjut atau tidak huruf jim ini ya. Ada wakaf jaiz. Boleh lanjut ataupun tidak. Bacanya tetap dua harokat. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke sini. Fasata lamu, fasata lamu. Nah, di sini pada huruf terdapat matobi'i pada huruf mu yang dibaca panjang dua harokat karena ada waw sukun ya, ini waw sukunnya sebelumnya adalah dhammah sehingga hukumnya adalah mat tabi'i. Fasata'lamuna. Selanjutnya fasata'lamuna man huwa. Man huwa. Nah, fasata'lamuna man huwa. Nah, di sini ada idhar halki karena ada nun sukun ya, nun sukun yang bertemu dengan huruf halki yaitu ha ya. Nun sukunnya di sini dibaca jelas. Jadi bacanya man huwa ya. Nun sukunnya dibaca jelas dan hukumnya adalah izhar halki. Selanjutnya di sini ada man huwa fi. Nah, di sini fi adalah matobi'i dibacanya panjang dua harokat karena ada nun sukun karena ya ada bukan sorry ada sukun yang sebelumnya merupakan kasroh ya. Dibacanya panjang dua harokat hukumnya adalah matobi'i. Selanjutnya dolalim. Nah, di sini pada huruf lam, dola, di sini ada hukum matobi'i ya pada huruf la karena ada fathah yang berdiri di atas huruf lam. Nih, dolalim itu dibacanya dua harokat. Selanjutnya ada idgham bigunnah.
Ya, di sini nih, ada kan ini lam yang pertama. Ya, tadi ada matobi'i lam yang pertama yang ada alif di atasnya. Kemudian ini yang lim, ini adalah matobi'i. Ya, afwan, ini adalah idgham bigunnah karena ada tanwin kasroh yang bertemu dengan huruf mim. Tanwin kasroh bertemu dengan huruf mim. Ya, jadi dibaca tanwin kasrohnya masuk ke huruf mim dengan dengung. Dolalim mubin seperti itu. Ya. Kemudian terakhir daripada bin ini terdapat mat arid li sukun karena ada mat tobi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan. Ya. Ini bin. Mat tobi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan dibacanya panjang, ini bisa 2, 4 ataupun 6 harokat. Dolalim mubin. Seperti itu. Alhamdulillah kholas untuk ayat 29. Kita masuk ke ayat 30. Qul aro'aytum in asbaha ma'ukum gauran faman ya'tikum faman ya'tikum bima'im ma'in. Oke, kita akan bahas ya hukumnya. Di sini pertama pada Qul aro'aytum. Nah, di sini. Aro'aitum. Di sini terdapat izhar syafawi karena ada mim sukun, ya. Mim sukun di sini yang bertemu dengan huruf hamzah. Ya, ini di sini alif, namun bisa juga di Al-Qur'an lain itu ini di sini ditampilkan sebagai huruf hamzah. Mim sukun bertemu dengan hamzah sehingga hukumnya adalah izhar syafawi. Mim sukunnya dibaca dengan jelas. Aitum aitum in ausbahama. Aitum in ausbahama. Seperti itu ya. Kemudian di sini pada in ya adalah idhar halaki karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf hamzah ini ya. Di sini alif ditampilkan ya. In aus. Nah, idhar halaki karena nun sukunnya bertemu dengan hamzah, nun sukunnya itu dibaca jelas seperti yang sebelumnya. In ausbah bukan in ya, tapi in aus gitu. In aus. Oke. Selanjutnya ada ma hukum. Nah, di sini ada mat wajib mutasil karena ada mat tobi'i bertemu dengan huruf hamzah. Mat tobi'i bertemu dengan huruf hamzah. Ini mat tobi'i ini bertemu dengan huruf hamzah sehingga ini adalah eh, mat wajib mutasil. Dibacanya panjang 4 sampai 5 harokat. Ma hukum. Oke. Selanjutnya ada idhar syafawi. Nih, kum ya. Kum gauro. Kum gauro. Nah, di sini ada idhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan goin. Nah, ini mim sukunnya bertemu dengan goin. Sehingga mim sukun dibaca jelas. Ma hukum gauro. Hukum. Kum gauro. Nah, seperti itu. Dibacanya jelas. Kemudian masuk ke famai. Nah, di sini famai ada idgham bigunnah karena ada nun sukun bertemu dengan ya. Nun sukun bertemu dengan ya, maka menjadi idgham bigunnah yang dibaca dengung. Oke, jadi bacanya famai ya'tikum. Bukan famaya, bukan famai ya'tikum. Seperti itu. Oke. Nah, itu adalah idgham bigunnah. Selanjutnya masuk ke sini. Tikum. Nah, ini ada hukum lagi, yaitu hukum matobi'i. Nah, pada huruf ta dengan kasroh ti. Karena ada sukun ya, yang sebelumnya ada kasroh dibaca 2 harokat. Tikum. Ini ada ya sukun, sebelumnya merupakan kasroh sehingga dibaca 2 harokat. Ya, tikum. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada ikhfa ya, ikhfa pada ihfa syafawi. Nah, tadi kan ya tikum di sini bima ini ada ihfa syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, mim sukun ini bertemu dengan huruf ba. Tikum bima ya. Mim sukun dibaca mim sukunnya dibaca sukun sambil dengung. Ya, jadi sini masuk ke dengung ke ba.
kum bima i. Seperti itu ya. Selanjutnya pada bima, sini ada mat wajib mutasil karena pada mat wajib mutasil pada ma karena ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah. Mat tabi'i bertemu dengan hamzah. Bima imma. Nah, dibacanya panjang 4 atau 5 harokat ya. Atau wajib mutasil pada huruf ma. Terakhir ada ya bima imma'in. Nah, di sini ada mat arid disukun karena ada mat tobi'i ya bertemu dengan huruf mat yang disukunkan. Mat tobi'i bertemu dengan huruf mat yang disukunkan. Jadi dibacanya itu bisa panjang 2, 4, atau 6 harokat. Bima imma'in. Bima imma'in. Seperti itu. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah selesai membahas hukum nun sukun dan mat yang terdapat pada surat Al-Mulk. Specifically ayat 29 dan ayat 30. Semoga ilmu yang Anda sampaikan bisa bermanfaat. Ana mohon maaf apabila masih banyak kekurangan yang terdapat pada penyampaian Ana. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama menjadi lebih baik dan mengetahui hukum-hukum tajwid yang terdapat pada Al-Quran sehingga kita bisa semakin membaca Al-Quran dan bisa memaknainya dengan lebih dalam. Terakhir, syukran. Wabarakatuh fikum. Hadamini. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Hadamini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.